yang tidak jelas profilnya, lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Prinisha dengan UNPM 2510021. Saya berasal dari kelas A. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah fenomena yang sebenarnya seringkali kita temui, tapi kadang kita tidak sadari, yaitu di era post-truth, di mana zaman ketika informasi begitu mudah kita akses, justru kebenarannya seringkali kalah cepat dengan emosi dan opini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sama-sama rileks sejenak dan membuka pikiran agar pembahasan ini bisa lebih baik dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Post-truth adalah kondisi di mana emosi dan opini lebih berpengaruh dalam membentuk pandangan publik daripada fakta objektif. Dalam era ini, kebenaran seringkali dikalahkan oleh perasaan dan keyakinan subjektif. Karakteristik post-truth. Yang pertama, emosi mengalahkan fakta. Informasi yang memicu rasa takut, marah, atau simpati lebih cepat dipercaya daripada data ilmiah. Yang kedua, confirmation bias, bias keyakinan. Orang hanya mencari dan percaya informasi yang mendukung pandangannya, lalu menolak fakta yang bertentangan. Yang ketiga, penyebaran cepat di media sosial. Hoax mudah viral karena algoritma platform memprioritaskan konten yang menarik emosi, bukan yang benar. Yang keempat, manipulasi data dan farming. Fakta dipelintir, dipotong, atau diberi konteks tertentu agar mendukung narasi tertentu. Yang kelima, otoritas palsu. Banyak orang percaya pada pakar yang sebenarnya tidak kredibel hanya karena tampil meyakinkan. Yang keenam, polarisasi masyarakat. Masyarakat terbelah menjadi kelompok pro dan kontra, sulit menerima sudut pandang lainnya. Yang ketujuh, kebenaran menjadi relatif. Tidak ada lagi satu kebenaran tunggal, setiap orang merasa punya versi fakta sendiri. Post-truth pertama kali digunakan pada tahun 1992 oleh Steve Tessig. Namun, istilah ini populer kembali pada tahun 2016 setelah banyak digunakan dalam konteks politik global, terutama pada pemilihan umum di Amerika Serikat dan isu Brexit. Post-truth di Indonesia adalah kondisi ketika opini, emosi, dan keyakinan pribadi masyarakat lebih dipercaya daripada fakta dan data resmi, terutama dalam isu-isu sosial, politik, kesehatan, dan agama. Di era media sosial ini, banyak informasi di Indonesia menjadi viral bukan karena benar, tetapi karena memancing emosi, seperti rasa takut, marah, atau simpati. Akibatnya, klarifikasi pemerintah dari pakar atau lembaga resmi sering kalah oleh narasi yang dramatis dan sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Intinya, dalam konteks Indonesia, post-truth muncul ketika masyarakat lebih mengutamakan apa yang ingin mereka percaya daripada bukti yang sebenarnya. Fenomena post-truth semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Informasi yang tidak akurat seringkali menyebarkan lebih cepat daripada kebenaran karena disebarkan berdasarkan emosi, bukan data. Contoh kasus post-truth. Yang pertama, penyebaran hoaks politik di media sosial. Yang kedua, teori konspirasi yang tidak berdasar. Yang ketiga, perdebatan online yang didasarkan pada opini bukan bukti.
Contoh kasus pada masa awal vaksinasi COVID-19, beredar luas unggahan Twitter yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 mengandung enzim atau unsur babi, sehingga dianggap haram dan membahayakan umat muslim. Tweet ini viral karena memakai bahasa dan meyakinkan dan menampilkan cuplikan gambar tanpa sumber, dan mengutip pakar palsu yang tidak kredibel. Faktanya, BPOM, MUI, dan WHO telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia tidak mengandung unsur babi. Dan MUI bahkan menerbitkan fatwa halal untuk beberapa jenis vaksin. Namun, meski klarifikasi ini ada, banyak orang tetap percaya pada narasi hoaks itu karena informasi sesuai dengan emosi dan keyakinan pribadi dan disampaikan oleh akun Twitter yang dianggap terpercaya, lebih viral karena dramatis dan memicu ketakutan, dan inilah yang disebut post-truth. Emosi dan opini lebih dipercaya dari fakta-fakta ilmiah. Faktor penyebab munculnya post-truth. Yang pertama, perkembangan media sosial dan algoritma yang memperkuat bias pribadi. Yang kedua, rendahnya literasi digital masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya polarisasi politik dan sosial. Ciri-ciri era post-truth. Yang pertama, fakta sering diabaikan demi opini. Yang kedua, emosi lebih dipercaya daripada data. Yang ketiga, meningkatnya berita palsu hoax. Yang keempat, kebenaran menjadi relatif tergantung siapa yang berbicara. Dampak post-truth dalam kehidupan. Menurunnya kepercayaan terhadap media dan institusi, perpecahan sosial akibat perbedaan persepsi, kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis fakta, dan tumbuhnya budaya debat tanpa solusi. Peran masyarakat dalam menghadapi era post-truth. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang ketiga, mengedepankan dialog rasional daripada emosi. Yang keempat, mendukung media yang kredibel dan berbasis data. Langkah-langkah menyikapi era post-truth. Selalu verifikasi informasi dari berbagai sumber. Gunakan logika, bukan hanya perasaan. Edukasi diri dan orang sekitar tentang pentingnya fakta. Dan jangan Mudah terprovokasi. oleh berita viral. Era post-truth dapat menunjukkan bahwa kebenaran bisa terkaburkan oleh emosi dan opini. Namun, dengan kesadaran, literasi, dan tanggung jawab bersama, kita dapat mengembalikan peran fakta sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Fakta tidak membutuhkan kepercayaan kita untuk tetap benar, namun masyarakat membutuhkan fakta untuk tetap waras. Teman-teman, sekian video edukasi tentang post-truth dari Marsha. Semoga bermanfaat dan jangan lupa gunakan media sosial untuk hal yang positif. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era post-truth ini menggerus kredibilitas informasi. Ya. Post-truth ini adalah iklim sosial politik di mana objektivitas dan rasionalitas kalah dengan emosi atau keyakinan atau hasrat. Meskipun fakta memperlihatkan hal yang berbeda. Sehingga kebenaran direlativisir. Orang tidak peduli lagi dengan fakta objektif. Emosi dan keyakinan menjadi lebih penting dalam membentuk opini. Ketika keyakinan terancam oleh fakta, bukannya keyakinan yang berubah, tetapi fakta itu yang harus dipertanyakan. Ya, ini era post-truth seperti itu. Nanti kita bisa melihat bagaimana bahayanya karena teknik-teknik post-truth itu berkembang. Dan selalu ada yang baru. Photoshop, dekontekstualisasi, distorsi data ya, untuk menciptakan kambing hitam. Headline yang menjebak untuk mencari sensasi atau memancing audiens. Ya.
Kalau orang mencaci maki, menghujat, lalu kalau dikritik, apakah Anda tidak menerima deskripsi kritis? Jadi enak sekali itu. Nanti juga ada argumen ekstrapolasi, itu data minim tapi kesimpulan sensasional.